Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur tidak ada setitik pujian selain pujian hanyalah milik Allah. Apapun yang kita lakukan yang menyebabkan orang memuji kita, subhanallah. Sesungguhnya pujian itu bukan kembali pada diri kita, tapi kembali pada Allah. Ketika kita bergerak apapun yang kita lakukan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada setitik kekuatan, bahkan keberadaan kita pun tidak ada kecuali semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa melakukan apapun itu karena Allah. Keberadaan kita karena Allah. Maka semua pujian hanya kembali pada Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Allah akan nampak kecintaan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nampak dalam ittiba' mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita bisa merasakan cinta pada Allah, ini yang harus selalu kita uh, lihat, kita koreksi, kita review, kita lihat ulang. Ya. Karena cinta itu fluktuatif. Hari ini Anda bisa cinta, besok-besok belum tentu cinta. Lihatlah pasangan orang yang mau menikah, betapa cintanya luar biasa. Tapi perhatikan, perceraian pun luar biasa. Allah, betapa dahsyatnya cinta kita kepada calon pasangan kita. Setelah menikah, terjadilah huru-hara dalam rumah tangga, sehingga terjadi perceraian. Itulah cinta. Karena hati adalah sangat fluktuatif. Maka di dalam bahasa Arab, qalbun. Di dalam bahasa Arab, qalbun itu sesuatu yang berubah. Maka itu ada istilahnya muqallibal qulub. Wahai yang bolak-balikan hati. Kalau saya memegang buku, kemudian kita dari halaman ke halaman, kita buka. Muqallib. Muqallib. Saya buka halaman selanjutnya. Muqallib. Indah. Buka. Muqallib. Dan akar katanya qaf lamba. Subhanallah. Berarti dia bisa berubah. Ketika mata kita melihat diri kita sudah merasa soleh, itulah menunjukkan ketidaksolehan. Subhanallah. Bagaimana bisa? Karena orang yang merasa soleh itu menunjukkan ketidaksolehan. Karena orang yang soleh sesungguhnya dia merasa kurang. Karena merasa kurang itulah dia berpikir bagaimana yang terbaik. Dan dia menyadari bahwasanya hatinya itu bisa berubah-ubah. Mudah-mudahan kita ucapkan Alhamdulillah, mengukuhkan bahwasanya memang itu segala puji milik Allah dan melemahkan pujian milik aku. Dia berubah. Suatu saat ketika kita dihina, langsung kita menepuk dada. Kamu belum kenal saya kah?
Berubahlah. Alhamdulillahnya hilang, tapi alhamdulillah milik aku. Subhanallah. Ketika dipuji orang, alhamdulillahnya hilang, dia merasa memang saya harus dipuji. Maka kuatlah fujur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Cinta. Oleh karenanya, selalu saya mengingatkan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah benar-benar memberikan salam salawat kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi, hai, dan malaikat-malaikat juga. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Ini mudah-mudahan kita bisa paham betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan salam salawat karena kecintaan, bukan karena mengharapkan apa-apa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang benar-benar cinta. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita terus belajar, 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 belajar. Ketika kita belajar terus berarti merasa belum punya ilmu. Inilah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. May yuridillah bi khairan, may yuridillah bi khairan, yufaqihu fiddin. Kalau Allah, barang siapa yang Allah ingin baik pada hambanya, maka hambanya ini dijadikan haus akan ilmu. Dia belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan rasa ingin belajar terus-menerus. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Baik, belajar terus-menerus itulah orang yang merasa belum baik. Kalau orang merasa sudah tahu, dia tidak ikut kajian. Paling hanya itu aja. Biasa saja. Terus, Allahu Akbar. Inilah Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang mana ini? Apakah kita betul-betul merasa sudah hebat? Lihat sholat kita. Lihat barusan kita sholat. Kita sholat, kalau sudah merasa sholat kita bagus, ya stuck lah di situ. Padahal sehebat apapun, ketika kita mau sholat, katakan dalam hati kita, jangan-jangan sholat saya tidak diterima, sehingga kita performanya baik. Ya Allah, ini sholat yang terakhir. Allah. Tapi bagi mereka yang merasa sholatnya sudah hebat, ya stuck di situ. Tidak terupgrade. Tahukah kita bosnya mendekatkan diri kepada yang maha suci, pantulannya itu kepada diri kita adalah membersihkan jiwa kita. Subhanallah. Ketika kita dalam keadaan bersih, bisa kotor, amat sangat bisa dan pasti. Kok bisa gitu? Itulah manusia, bukan malaikat. Subhanallah. Itulah manusia, bukan malaikat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, amat sangat penting sekali. Sekarang saya ilustrasikan sebuah ilustrasi yang sederhana saja. Bukan yang susah-susah, yang sederhana saja. Suatu hari uh, saya masuk masjid, kemudian saya minta kumpul marbot-marbot masjid. Saya mau ngobrol dengan marbot-marbot. Ngobrol lah. Anu, tiba-tiba di antara marbot itu, hmm, dia mungkin merasa kurang nyaman. Dia begini nih. Gitu. Saya ngomong, marbot itu mungkin di mata orang rendah. Saya kasih motivasi. Tapi di mata Allah, Anda ngurusin rumah Allah, subhanallah. Di antara mereka ada lagi, gitu, bolak-balik begitu. Kemudian dia minta izin, keluar dari masjid, balik lagi, ganti baju. Subhanallah. Padahal saya pun tidak mencium bau apa-apa, tapi dia merasa kayaknya nih badan saya habis ngurusin masjid, ngepel, mungkin agak bau, dia nggak nyaman. Maka dia keluar masjid, mungkin bersih-bersih, ganti baju, baru duduk lagi. Subhanallah.
Hanya orang yang merasa kotorlah yang akan membersihkan diri, bersih-bersih. Kalau rumah kita merasa berantakan, kita beberes. Kalau badan kita merasa kotor, kita bebersih. Ya kan? Subhanallah. Inilah orang yang selalu mengontrol diri. Betul, fisik kita harus dalam keadaan wangi dan tidak boleh bau. Mulut kita tidak boleh dalam keadaan bau. Oh ya, tata'adzal malaikah kama yata'adzal nas. Saya tidak bahas itu. Kalau badan kita ini bau, mulut kita bau, yang sengsara bukan manusia saja, tapi malaikat pun merasakan ketidaknyamanan. Dia tersiksa sebagaimana manusia tersiksa. Saya tidak bahas ini, tak ada hadisnya. Tapi ketika kita merasa badan kita wangi, mulut kita wangi, padahal bau, itu yang repot. Itu yang berbahaya. Subhanallah. Maka kalau kita buka, baca kisah-kisah orang-orang yang soleh, subhanallah. Bacalah kisah-kisah orang yang soleh. Ada Ahmad ibn Mubarak, sumber hadis. Para perawi-perawi hadis mengambil dari beliau, Ahmad ibn Mubarak. Ibnu Mubarak ini, wah, bukan saja saleh, sumber hadis. Jadi perawi hadis pun mengambil dari beliau. Ini penting sekali. Suatu saat bertamu, ya dulu belum ada listrik, pakai lampu teplok lah, kayak api. Tiba-tiba dengan beberapa orang, tiba-tiba lampunya padam. Mungkin kalau kita dulu, mungkin ya dulu zaman kita tuh minyak tanah, pakai minyak tanahnya habis mungkin, bahan habis. Cari lagi eh, apa tuan rumahnya, dia bertamu, tuan rumah nyari lampu. Terus ketika dinyalakan, nah itu ada durasi antara gelap sekali dengan keluarnya api lagi. Subhanallah. Pas dinyalakan, melihat wajah Ibnu Mubarak ini penuh dengan tangisan. Gitu, nangis. Subhanallah. Orang sesoleh ini, ilmunya Masya Allah, dia menangis. Padahal gelap. Allah Akbar. Jadi dalam keadaan gelap itulah dia merasa, ya Allah, astagfirullah. Kalau aku di dalam kubur, sementara aku banyak dosa, subhanallah. Hanya orang yang merasa kotorlah dia cepat beristighfar. Maka redaksi Al-Quran, orang-orang yang bertakwa selalu cepat dalam istighfar. Karena merasa kotor. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat beristighfar. Cepat-cepat minta ampunan. Ini penting sekali, soal Imran 133. Minta ampunan. Jadi banyak beristighfar. Hanya orang yang merasa badannya bau dan kotor, dia akan cepat-cepat mandi, berberes, bersih, yang rapi. Tapi betapa banyak kita mungkin duduk sama orang, mulutnya baunya, kita nggak betah, mulutnya bau sekali. Badannya bau, tapi dia santai. Hanal. Pernah saya masuk di restoran, soto, Lamongan. Wah, kita makan di situ. Baru duduk itu udah jam berapa malam hari dari pondok pesantren. Malam-malam kita lapar, ternyata ada jualan soto itu 24 jam. Ya udahlah. Terus kita duduk, pelayannya nanya mau makan apa. Baunya badannya luar biasa. Sampai saya menutup hidung, bau sekali. Bayangkan, para customer datang diservis dengan orang yang bau, bagaimana?
Kalau tidak nafsu kita makan. Betul saya bawa dengan teman-teman yang lain. Arifin bau sekali. Iya, boleh. Dan dia tidak merasa hal. Orang yang tidak merasa badannya kotor, ya dia tidak. Maka itu kita butuh orang. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita butuh orang mengingatkan kita. Itu pun mengingatkan kita kalau kita menerima nasihat. Ada teman nasihatin kita, kita tidak mau menerima, ini repot. Dan orang kadang-kala segan, badan kamu kok bau? Nggak mau ngomong gitu dia. Harusnya Anda mandi. Coba ganti baju, Gih. Oh, kok mulut kamu bau? Mungkin ada gigi yang bolong. Coba ke dokter gigi. Ha, dan seterusnya. Kita kalau merasa bersih, itulah orang yang kotor. Orang yang bersih, dia selalu merasa kotor. Yang repot, orang yang kotor merasa bersih. Bukankah kita lihat para pejabat sekarang merasa dia adalah bersih? Padahal dia seorang koruptor. Ada seorang mantan pejabat tinggi. Dia cerita, kita nggak boleh korupsi, bla 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 bla. Sebetulnya kita nggak usah korupsi pun udah dapat duit lebih daripada cukup. Oh, kan gaji kecil. Tapi kadang-kadang kan kita tahu si klien ini dia akan ngasih kita. Seandainya kita menandatangani sebuah proyek, taruhlah 5 miliar, dia sendiri cerita, nggak usah korupsi lah. Nanti setelah itu Anda akan mendapatkan dari orang-orang yang dapat proyek ini. Berapa lah? Pasti dapat Anda. Nggak usah. Jadi kita tidak perlu dikejar-kejar KPK. Dia bercerita dan saya paham itu adalah korupsi. Itu korupsi. Dan merasa itu bukan korupsi, itu tindak pidana korupsi. Dan menurut dia tidak korupsi. Ini yang terjadi. Orang yang badannya bau, mulutnya bau, tapi merasa tidak bau. Kanan kirinya merasa tidak nyaman. Mohon maaf. Siapa yang tahu badan kita bau, mulut kita bau? Jawabannya cuma satu, orang yang dekat dengan kita. Kalau kita mau mengetahui siapa diri kita, fas al qarina fa innal qarina bil muqarin muqtadin. Untuk mengetahui siapa diri kita, tanya, apakah saya ini orang yang baik atau tidak? Nah, saya punya istri, saya punya anak, saya punya teman, dua orang dekat yang hampir setiap hari menemani saya. Tanya mereka, bapak-bapak, tanyalah istri Anda, apakah saya baik atau tidak? Asalkan istri Anda tidak under pressure. Ayo, ngomong apa? Baik, Pak. Enggak, terpaksa. Tanya anak kita, apakah saya ini baik pada kamu, nak, atau tidak? Karena yang mengetahui kita adalah orang yang terdekat. Fas'al qarina. Tanya orang terdekat. Fa'innal qarina bil muqarin muqtadin. Karena orang terdekat itu selalu ngintil, ngikut, dan dia bisa melihat. Yang mengetahui badan kita bau atau tidak adalah orang yang terdekat. Subhanallah. Sampai pun saya seorang ustadz. Anda lihat saya baik? Belum. Iya, karena ceramah. Taunya gimana saya baik? Tanya orang yang paling dekat. Soal depan orang ceramah bagus, tapi di belakang kita belum tahu. Itulah caranya. Subhanallah. Maka untuk mengetahui saya ini kotor atau tidak, katakan saya ini kotor semua. Kemudian beristighfar, beristighfar, beristighfar. Nah, selalu beristighfar inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau orang merasa baik, ini yang repot. Orang merasa hebat, ini yang repot. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sangat amat berbeda dengan penciptaan para malaikat. Malaikat tidak pernah berdosa. Kadangkala ada pertanyaan dari jemaah, bahkan dari guru-guru, karena saya berinteraksinya dengan sekolah-sekolah, konsultan di sekolah-sekolah. Karena kita bicara tentang karakter. Saya bilang, silakan pertanyaan ini guru semua nih, yang hampir relatif semuanya itu menghafal Al-Quran. Karena ini di lembaga pendidikan Islam. Silakan kita dialog bebas, sebebas-bebasnya, pikiran sebebas-bebasnya. Anda bertanya,
Pak Ustadz, ya kenapa? Kenapa anak-anak didik ini 24 jam dengan kita, maksudnya santri, dia levelnya sudah Ustadz. Ya, karena ada yang berbuat salah lagi, kita luruskan, salah lagi. Saya mencoba untuk introspeksi diri. Loh, saya juga begitu. Maksudnya, ujung-ujungnya pertanyaannya mengkritik Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah buat kita ada hawa nafsu? Kenapa Allah tidak menciptakan kita selalu taat kepada Allah? Kenapa ada hawa nafsu? Kalau kemudian akhirnya saya tanya, nih semua guru nih, banyak guru-guru nih. Pertanyaan-pertanyaan saya mereka tidak bisa menjawab. Pertanyaan saya adalah, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi serta sisi? Ada yang tahu? Ada yang jawab. Kenapa Allah menciptakan saya, Arifin Jadiningrat? Anda tanya. Nggak bisa menjawab. Oke, kalau nggak bisa jawab, saya nanya lagi. Apakah pertanyaan tadi benar atau salah? Siapa yang mengatakan benar, angkat tangan. Gak ada. Siapa yang mengatakan salah, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Subhanallah. Bapak Ibu ini agak-agak susah nih. Oke, pertanyaan selanjutnya saya sederhanakan. A atau B. Allah itu berhak bertanya. A. B. Allah tidak berhak bertanya. B. Mana ya? Oh, Allah berhak bertanya. Semua tahu semua jawabannya. Oke, ganti pertanyaan. Allah itu tidak patut dipertanyakan. A. B. Allah itu patut dipertanyakan. Siapa yang A, siapa yang B. Baru mereka menjawab. Ada yang menjawab, ada yang tidak. Terbagi terus. Susah pertanyaannya. Saya katakan, Allah itu yang mencipta. Terserah Allah mencipta langit dan bumi serta sisi. Terserah Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan iblis, menciptakan semut, menciptakan. Itu terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Pernahkah enggak ada menanyakan, kenapa sih Allah bikin nyamuk? Baru mereka nyambung. Karena permisalan itu ada dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahi ayyudriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha wa man ladhina amanu fa'alamuna anna al-haqqu min rabbihim wa man ladhina kafir fa'yakuluna madha arada Allah bihadha mathalan. Allah tidak ragu-ragu, tidak segan memberikan ciptaan nyamuk atau yang lebih hina daripada nyamuk. Ada dua paradigma di situ. Orang-orang beriman, ini dari Allah. Udah. Orang kafir nanya-nanya Allah, ngapain sih Allah? Ngapain? Kenapa sih Allah menciptakan kayak gini? Kenapa? Allah itu tidak, Anda tidak berhak menanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah yang berhak menanyakan tentang kita. Satu, Allah menciptakan. Tadi pertanyaan Anda, kenapa sih Allah tidak menciptakan kita taat terus? Sudah ada. Siapa? Itu malaikat Allah sudah menciptakan makhluk yang taat terus, nggak pernah tidak berbuat dosa. Allah menciptakan makhluk yang selalu berdosa. Itu iblis, setan. Kita diciptakan oleh Allah bisa berbuat dosa, selalu berbuat karena ada hawa nafsu. Kenapa? Ya itu sudah ketentuan Allah. Ada hawa nafsu. Dan mungkin kita menjadi malaikat. Tetap kita adalah manusia. Maka ketika kita melakukan dosa, disuruh beristighfar. Supaya kita mengagungkan dan membesarkan Allah. Bukankah pelajaran yang kemarin kita dapat sakit supaya kita, ya Allah, betapa nikmatnya sehat. Hadis jangan disalahpahami. Saya akan bacakan hadis, tolong jangan disalahpahami. Ini hadis sahih, bukan hadis lemah, bukan hadis dhaif. Hadis riwayat Muslim. Subhan. Lau lam yuz, lau lam tuznibu, kalaulah kalian tidak pernah berdosa,
la dhahaballahu bikum. Allah akan membasmi Anda semua. Laulam tudhnibu, kalaulah kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan menghancurkan habis kalian. Ini hadis Rasulullah. Kok gitu? Supaya kalaulah kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghabiskan semua, diciptakan baru lagi. Walaja'a biqaumin yudhnibuna thumma yastaghfiruna fayaghfir lahum. Allah akan menciptakan manusia lagi yang berbuat dosa, kemudian dia beristighfar, mengakukan Allah, dan Allah mengampuninya. Itu hadis. Yang lain mirip, yaitu walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, demi yang berarti demi siapa? Demi Allah. Bayangkan, Rasulullah memukadimahi, mengawali dengan demi Allah, walladzi nafsi biyadih. Lau lam tuznibu, kalaulah kalian tidak berdosa, ladzaballahu bikum. Allah akan membasmi kalian, walaja'a biqaumin yuznibuna fastaghfirullah fayaghfir lahum. Maka Allah akan menciptakan manusia yang berdosa, kemudian mereka beristighfar. Kemudian Allah mengampuni. Maka hanya orang ketika dia sholat, dia bisa menitikkan air mata. Karena dia merasa dosa, ya Allah. Ya, orang yang sholat, Allah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu. Gimana sholat seperti itu? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, jawablah. Tentu tidak bisa keluar suara. Berapa kali kita gosok gigi satu hari? Jawab. Bangun pagi, mau tidur, minum, waktu mandi. Berapa kali Anda mandi satu hari? 2 kali. Ya tergantung. Kalau pas di Amerika, di Kanada, pas musim dingin, ya nggak tiap hari mandi mungkin ya. Subhanallah. Berapa kali kita ganti baju? Coba ganti baju. Baju tidur, bangun tidur, mandi, ganti baju. Ada kerja, pulang kerja, sore, mandi, ganti baju, dan seterusnya. Itu, adakah Anda ganti baju 5 kali? Tidak. Adakah Anda gosok gigi 5 kali satu hari? Juga tidak, kecuali bersiwak. Ini fisik, ini fisik. Kadangkala mandi, pas mandi, kok masih masih bau ya? Mandi lagi. Atau masih baru baru ganti baju, kok bau bajunya, ganti baju, padahal baru ganti. Ternyata mungkin bajunya kurang kena cahaya matahari, jadi bau apek, ganti. Itu merasa nggak nyaman. Subhan. Bayangkan. Oke, yang di luar kita, gelas habis kita cuci, habis kita pakai, kita cuci cepat, piring berantakan, kita beresin, kita cuci cepat. Badan Anda, saya mau mandi dulu. Kenapa itu semua fisik kita perhatikan, sementara jiwa tidak kita perhatikan? Berapa kali Allah, kita berapa kali gosok gigi? Pernah nggak 1 hari 2 hari Anda tidak pernah gosok gigi? Insya Allah nggak pernah. Baulah mulut Anda. Saya kasih tahu, taruhlah Anda gosok gigi 3 kali 1 hari, berandai-andai. Saya kasih tahu, gigi Anda, mulut Anda bisa bau tidak gosok gigi. Badan Anda tidak mandi gosok gigi, bisa bau. Saya kasih tahu, jiwa kita lebih cepat kotor daripada mulut kita dan badan kita. Cepat sekali. Baru sholat, baru berzikir. Baru zikir sholat, ya Allah. Membersihkan jiwa. Baca WA, marah. Anda jawab, kotor. Subhanallah. Baru membersihkan jiwa. Hitungan detik. Berapa kali Anda nyapu kamar rumah ini disapu? Ya, saya nggak tahu kalau di Amerika mungkin berbeda gitu. Kita sapu di Jakarta harus disapu terus. 1 hari nggak disapu, sapu ngepel. Coba seminggu nggak disapu. Fisik kita perhatikan, jiwa kita tidak kita perhatikan. Maka itu tidak aneh orang salat jarang menitikkan air mata. Karena saking kotornya jiwa. Tidak aneh orang tuh gampang marah.
Durasi untuk pemulihan jiwanya lama sekali. Sekarang ada rumah kotornya luar biasa. Bisa nggak satu hari bersih? Wah, ini nggak bisa nih. 2 hari juga nggak bisa. Kotor banget, kamar mandi juga kotor ini, jijik sekali. Udah lama nggak dipakai. Iya ini. Ada si orang tapi orang jorok kita masuk. 1 minggu nggak cukup. Itu fisik materi jiwa kita. Maka banyaklah beristighfar. Orang yang selalu merasa dosa, astagfirullah, astagfirullah, begitu. Ibnu Mubarak bisa menitikkan air mata basah. Hanya hitungan berapa menit hilangnya lampu. Kemudian dia langsung, ya Allah, ini kalau dikubur bagian gelap seperti ini. Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kita bisa memahami tausiah yang singkat ini. Cobalah kita mandi, habis itu kita pakai baju berapa kali, dan badan kita cepat kotor. Ingat, jiwa kita jauh lebih cepat kotor daripada jiwa kita. Kita gosok gigi berapa kali? Ingat, mulut kita bisa bau. Iya, ingat, jiwa kita jauh lebih cepat baunya daripada mulut kita. Subhanallah. Kalaulah tadi dalam hadis, malaikat itu tersiksa dengan bau badan kita. Kalau kita bau, bagaimana malaikat kanan kiri melihat orang yang selalu berbuat maksiat? Si fulan maksiat terus. Sementara tugas malaikat mendampingi orang ini. Karena memang tugasnya mencatat amal. Bagaimana? Astagfirullah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada bahwa kita harus beres-beres. Sebagai closing, penutup, pertanyaan saya, sekarang di Jakarta jam 6 kurang 20 menit. Tiba-tiba dari WA, ada WA. Nanti akan datang tamu-tamu jam 8 pagi. Pertanyaan saya simpel. Apa yang Anda kerjakan pertama kali? Beres-beres rumah. Apakah Anda beres-beres lemari Anda? Enggak. Pasti jawabannya apa yang kita beresin? Pasti ruangan tamu. Kenapa? Karena ruangan tamu itu yang pertama kali dilihat. Itu yang pernah ya kita beresin. Berantakan nih. Beresin, rapiin. Ini. Apalagi WC yang buat tamu. Bersihin, beresin juga. Akan banyak tamu nih. Subhanallah. Begitu juga Allah yang dilihat kita adalah hati kita. Allah tidak melihat fisik kita, tapi lihat hati kita. Maka kita bereskan hati kita, bersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus sampai akhir hayat kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, selalu membersihkan jiwa kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.